Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu serta jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Patut bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk membangun ibadah baik secara offline maupun online. Maka untuk mengawali ibadah pada hari ini, mari kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat nomor 14. Muliakanlah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati, pikiran dan hidup kita. Kita masuk dalam ibadah di saat ini. Ibadah yang kami lakukan di hari ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Dan Allah yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai umat-Nya. Amin. Demikian sabda Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Amin. Kita merespon akan firman Tuhan ini dengan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Kasih Tuhan, disilakan duduk. Saudara-saudaraku,
bila merenung akan perjalanan kita di sepanjang minggu yang akan kita tinggalkan, banyak sekali peristiwa-peristiwa kehidupan, baik itu mendatangkan sukacita maupun pergumulan yang berat yang kita rasakan. Apapun itu, akhirnya kita bersama mengakui dan meyakini bahwa Tuhan berkarya dan meminta kita untuk mengikuti proses yang Tuhan tentukan untuk kita jalani, karena pada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Sekalipun secara manusiawi kadang-kadang kita merasa tidak nyaman, merasa menderita, merasa tidak diperhatikan oleh Tuhan, hanya pikiran manusiawi belaka. Oleh pikiran seperti itulah mari bersama-sama kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita memohon pengasihan dan pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri akan hari-hari kehidupan yang Tuhan izinkan kami lalui. Kami mensyukuri akan setiap kemurahan, berkat dan karya-karya Tuhan dalam pengalaman-pengalaman hidup kami sepanjang minggu yang akan kami tinggalkan. Bahwa ada suka, ada duka, ada tawa, ada kekecewaan, dan banyak hal yang mungkin kami alami sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan. Namun satu hal yang kami percaya, Tuhan mempersiapkan proses itu untuk kami lalui dalam kehidupan ini dengan tujuan yang mulia dalam hidup kami. Penghayatan yang demikianlah membawa kami bersama sujud di hadapan Tuhan, memohon pengampunan, memohon belas kasihan dari Tuhan. Manakala kami merespon akan setiap proses dalam kehidupan ini dengan pikiran-pikiran manusiawi kami, sehingga kami kadang menjauh dari Tuhan sebagai wujud pemberontakan kami dalam kata dan perbuatan. Berkenan Bapa mengampuni kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, karena itu yang setiap saat kami rindukan demi memulihkan hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Penyelamat sejati, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudaraku, saya mengundang untuk bersama-sama bangkit berdiri sebagai tanda sukacita dan kesiapan hati kita untuk menerima berita pengampunan setelah bersama kita mengakui dengan jujur dan tulus segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Amin. Kita merespon akan berita anugerah ini dengan NKB 128 bait yang pertama dan keempat. Ku berserah
berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di tinggi dan samudera, di tapan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Kasih Tuhan, disilakan duduk. Saatnya bagi kita bersama-sama mempersiapkan hati dan jiwa kita. Kita masuk di dalam pelayanan Sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Namun sebelum kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mohon bimbingan kepada Tuhan dengan kita berdoa. Dengan penuh syukur kami haturkan di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan masih memberi nafas hidup kepada kami, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepadamu karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca serta menggumuli kebenaran firman-Mu. Buka pintu hati kami dan kuasai hati serta pikiran kami. Biarlah firman yang akan kami baca bersama-sama bisa menambah kekuatan iman kami kepada Tuhan. Terlebih lagi mampukan kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Bapa, kami berdoa buat Bapak Pendeta Musa Samuel yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan beri roh kebijaksanaan agar apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan yang terjadi. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Injil Markus pasal 4, pasal 1 ayat 4 sampai 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus.
Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan." Demikianlah sabda Amin. Tuhan yang disampaikan bagi kita semua. Sungguh kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan sabda Tuhan di kehidupan kita setiap saat. Amin. NKB 116 bait yang kelima. Oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saat ini beribadah di rumah atau sel-sel pelayanan. Puji Tuhan, kita diizinkan Tuhan untuk kembali bersekutu, memuliakan Tuhan, dan bahkan saat ini kita akan mendengarkan bahagian firman Tuhan. Markus pasal 1 ayat 4-11 dengan judul Hidup adalah sebuah proses. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, satu ketika ada seorang anak kecil yang tanpa sengaja menemukan sebuah kepompong yang bergantung pada dahan pohon kecil. Dia mengambil, dan ketika dia mengamati ada lubang kecil, di mana dari lubang itu dia melihat atau intip ke dalam, dia menemukan bahwa ada seekor kupu-kupu kecil yang sedang berjuang untuk keluar lewat lubang kecil di kepompong itu sendiri. Setelah lama-lama dia perhatikan, dia merasa iba dan timbul niatnya untuk membantu membebaskan kupu-kupu itu dari kurungan kepompong. Segera saja dia merobek kepompong itu dan bebaslah kupu-kupu tadi. Hanya sayangnya si anak ini penuh harapan bahwa beberapa waktu lagi kupu-kupu ini akan siap untuk terbang bebas. Ternyata harapan itu tidak terwujud. Kupu-kupu itu hanya merayap saja dengan tubuhnya yang gembung, yang besar karena ada cairan di dalamnya. Dan ternyata kupu-kupu itu untuk selamanya tidak bisa terbang. Nah, pertanyaannya, mengapa? Tanpa sadar anak itu berniat untuk membantu agar kupu-kupu itu bisa bebas dari kepompong. Ternyata anak itu telah memutuskan salah satu tahapan proses kehidupan dari kupu-kupu yang mestinya dia lewati.
andai dia biarkan kupu-kupu itu untuk berjuang sendiri, pasti akan berbeda faktanya. Kupu-kupu itu harus keluar dari kepompong itu dengan kekuatannya, sehingga pada saat dia keluar dari lubang itu, maka ada cairan yang keluar dari tubuhnya. Cairan itu akan mengalir ke kedua sayapnya. Bersamaan dengan keluarnya cairan itu, tubuh kupu-kupu tadi menjadi kecil, sayap yang dialiri cairan yang keluar dari tubuhnya itu menjadi kuat. Sehingga ketika dia di luar nanti, beberapa saat kemudian dia bisa terbang dan pergi seperti kupu-kupu dewasa lainnya. Sayang proses ini tidak dialami karena dibantu oleh si anak tadi. Sehingga kupu-kupu tadi menjadi kupu-kupu yang sayapnya lemah, tubuhnya kembung dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, kalau kita kembali mencermati bahagian firman Tuhan tadi, karya penyelamatan yang dikerjakan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan dalam bacaan tadi, ternyata Injil Markus ini merujuk kepada nubuatan Nabi Yesaya ratusan tahun sebelumnya, bahwa sebelum datang Mesias ada utusan yang mendahului, utusan yang mempersiapkan jalan bagi datangnya Sang Mesias. Dan utusan yang dimaksudkan itu adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis datang untuk menyerukan pertobatan kepada setiap mereka yang segera saja menyerahkan dirinya untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan untuk menerima pengampunan dosa dan kehidupan kekal yang akan dikerjakan Mesias bagi dunia. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Yohanes Pembaptis tampil dengan khotbahnya yang penuh hikmat dan berwibawa ilahi. Dia menyampaikan kebenaran-kebenaran, kemudian dia membaptis dan terus membaptis orang-orang yang menyerahkan dirinya untuk menerima pertobatan. Yohanes dianggap sebagai seorang pribadi yang karismatik. Dia dianggap sebagai pribadi yang luar biasa. Sekalipun ada anggapan itu terhadap dirinya, tetapi dia tetap merasakan bahwa dirinya itu tidak ada artinya apa-apa jika dibanding dengan dia yang akan datang atau Sang Mesias. Bahkan Yohanes Pembaptis mengatakan, untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sang Mesias itu membaptis dengan Roh Kudus. Aku hanya membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Sang Mesias membaptis dengan Roh Kudus untuk memeteraikan orang-orang yang dibaptis menjadi miliknya dan mengalami pengampunan serta menikmati jasa pengorbanan Tuhan Yesus berupa kehidupan kekal. Kekasih Tuhan, bacaan tadi pun juga menyampaikan bahwa Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Walaupun Yesus tidak berdosa, tapi dia melakukan peran sebagai atau mengganti posisi manusia berdosa yang membutuhkan baptisan sebagai tanda pertobatan. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk dibaptis sebagai syarat pengakuan atas kedewasaan seseorang saat dia harus berbicara di depan orang banyak. Biasanya di kalangan orang Yahudi, untuk berbicara di hadapan orang banyak, untuk menyampaikan firman Tuhan, harus mengalami
baptisan di usia 30 tahun sehingga pembicaraannya bisa dipercaya oleh orang banyak, dan itu pun dilalui oleh Tuhan Yesus. Dalam kapasitasnya sebagai manusia, Tuhan Yesus mengikuti ketentuan-ketentuan hukum Taurat yang ada. Dan itu merupakan rangkaian dari rencana Allah Bapa yang harus digenapi oleh Tuhan Yesus demi membawa misi penyelamatannya bagi dunia. Dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa, Tuhan Yesus harus mentaati hukum Taurat demi misi agung dari Sang Bapa. Juga dikatakan dalam bacaan kita tadi bahwa saat Tuhan Yesus dibaptis, saat keluar dari air baptisan yaitu Sungai Yordan, terjadi peristiwa ilahi. Langit terbuka. Ada manifestasi Roh Kudus berupa burung merpati yang hinggap di atasnya, dan ada suara yang menyatakan perkenanan Allah kepada Sang Mesias, dalam hal ini Yesus. Demonstrasi peristiwa ilahi itu untuk memastikan, untuk meneguhkan identitas Yesus dan misi yang sedang diemban demi penyelamatan dunia. Bapak Ibu para kekasih Tuhan, kalau saya dan Bapak Ibu mencermati, ada perbedaan antara Allah Sang Pencipta dengan kita selaku ciptaannya. Salah satu perbedaan adalah jika Allah menghendaki sesuatu, maka cukup Dia berfirman dan apa yang dikehendaki itu terjadi. Kita lihat dalam proses penciptaan, jadilah terang, terang pun jadi. Jadilah cakrawala, cakrawala pun jadi. Jadilah benda-benda langit pun jadi. Berbeda dengan manusia. Manusia harus melewati proses kehidupan yang ditentukan Tuhan untuk ditaati setiap kita yang hidup di dalam waktu. Manusia lahir harus dari bayi, kemudian menjadi anak kecil, menjadi remaja, menjadi pemuda, dan menjadi dewasa. Itu proses. Tahapan yang harus dilewati. Tidak bisa orang begitu lahir menjadi dewasa. Itu ketentuan dari Allah. Ada hal yang menarik Bapak Ibu. Sekalipun Dia Allah, tetapi ketika menjadi manusia, Allah pun taat kepada ketentuan-ketentuan untuk berproses. Buktinya, karya penyelamatan yang dirancang Allah, pelaksananya adalah Tuhan Yesus Kristus, itu melewati berabad-abad lamanya. Proses itu tidak mudah, harus melewati proses yang panjang. Padahal kalau Allah mau, ya cukup dengan waktu yang singkat dan tidak perlu melalui proses yang berbelit-belit dan sukar. Tapi itulah Allah. Sekalipun Dia Allah, Dia taat kepada setiap proses yang ditentukan bagi kehidupan manusia. Kedatangannya ke dalam dunia dengan melewati proses yang panjang, sesungguhnya mau mengingatkan manusia bahwa hidup ini adalah sebuah proses. Proses yang harus dilalui dengan penuh ketaatan. Sehingga kalau Bapak dan Ibu serta saya tidak mau mengikuti proses itu dengan hati yang kuat dan penuh kedisiplinan, kita akan sama seperti kupu-kupu tadi. Karena dia tidak berjuang untuk mengeluarkan cairan yang menguatkan sayapnya untuk bisa terbang, akhirnya dia menjadi kupu-kupu yang punya sayap tapi lemah dan tidak mampu terbang seumur hidup.
ketidaktaatan manusia terhadap proses membuat kekacauan terjadi di mana-mana. Ada orang yang ingin cepat kaya, tapi tidak melalui proses perjuangan yang panjang. Bapak Ibu masih ingat, ada orang yang beramai-ramai menanam saham di investasi bodong, investasi ilegal. Kenapa? Karena mereka ingin cepat kaya. Atau bentuk-bentuk investasi lainnya, pohon emas katakanlah. Kenapa? Mereka ingin untuk cepat menjadi kaya, tidak mau melewati proses yang panjang dan penuh perjuangan. Orang juga rela untuk membayar dengan sejumlah uang untuk meraih proses yang harus dia lewati. Non sewu, mungkin untuk mendapatkan ijazah yang mudah cukup dengan membayar, tidak mau melalui tahapan atau proses yang panjang. Untuk mendapatkan posisi dan tempat kerja yang bagus, dia pun rela menyuap. Dia tidak ingin berproses untuk nantinya ketika dia menempati posisi itu dia menjadi pribadi yang mampu memberikan sumbangsi yang baik untuk kepentingan orang banyak. Ada orang yang ingin meraih posisi dan kedudukan, dia rela mengeluarkan sejumlah uang untuk itu. Sehingga ketika dia menduduki posisi itu, fatal jadinya. Dia tidak memiliki kompetensi untuk menjalankan tanggung jawab. Yang pertama, yang kedua, justru menggunakan kewenangan itu untuk kepentingan pribadi. Mungkin korupsi atau melakukan tindakan-tindakan yang hanya menguntungkan kepentingan dirinya sendiri. Dan itulah sebabnya dunia ini menjadi kacau dan kacau di mana-mana. Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau kita memperhatikan penyebab manusia pertama jatuh ke dalam dosa adalah ingin sama seperti Allah. Dan itu berlangsung terus sampai kepada manusia terkini yang selalu membawa kita jatuh ke dalam dosa. Kecenderungan kita untuk melakukan dosa adalah kita cenderung anti proses. Kita tidak ingin untuk berproses berlama-lama. Kita tidak ingin untuk menjadi pribadi yang baik setelah melewati proses yang panjang. Padahal Tuhan menciptakan proses itu supaya manusia mengalaminya. Ketika manusia mengalami proses itu, maka akan menjadi pribadi yang mengenal Tuhan, mengenal kehendaknya, pribadi yang lebih dekat, pribadi yang tahan uji, pribadi yang setia, pribadi yang memiliki iman yang semakin kuat. Ketika dia mampu menghadapi proses-proses dalam berbagai peristiwa-peristiwa kehidupan. Tokoh-tokoh besar di dalam perjanjian lama, katakanlah Abraham, untuk menjadi seorang pribadi yang mulia di hadapan Tuhan, digelar bapa orang beriman. Untuk mencapai itu dia melalui proses yang panjang. Dia disuruh pergi dari kehidupannya yang mapan. Dia mengalami kelaparan ketika ada di Kanaan bersama dengan istrinya di Mesir. Istrinya pernah diperistri oleh Fir'aun pada saat itu. Bahkan dia dengan sungguh hati taat kepada Allah, ingin menyerahkan Iska untuk dikorbankan. Dia mengalami proses yang panjang, menderita dan berat untuk menjadi orang yang mulia di hadapan Tuhan. Kita lihat pribadi Yusuf. Yusuf adalah adik yang dibenci oleh para kakak-kakaknya. Mereka menjebloskan dia di dalam sumur. Mereka menjual dia kepada kafilah Ismail yang pergi ke Mesir. Dia ada di Mesir bekerja berat. Dia difitnah oleh istri Potifar, masuk ke dalam penjara. Tapi proses itu dilewati semuanya dengan ketaatan penuh. Sehingga Tuhan menjadikan dia orang nomor 2 di Mesir pada saat itu setelah Fir'aun. Penjenengan dan saya anak-anak Tuhan, Tuhan sudah menentukan proses bagi setiap kita dengan jalan-jalan kehidupan kita sendiri-sendiri. Persoalan bagi kita, maukah penjenengan dan saya ingin melewati proses itu
dengan cara yang gampang, seperti yang dialami oleh kupu-kupu yang tidak bisa mengalami proses yang berat dalam kehidupannya, sehingga dia menjadi pribadi yang lumpuh, tidak mampu, punya sayap tapi tidak bisa terbang seumur hidupnya. Bapak, Ibu, dan saya, anak-anak Tuhan, yang saya katakan tadi, Tuhan sudah siapkan proses dalam hidup kita. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang siap dan taat betapapun kita menderita. Tuhan mempersiapkan proses itu bagi hidup saya dan Bapak Ibu, supaya ketika kita melewati proses itu, maka Dia akan memuliakan kita dengan panggilan dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan bagi kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang bermakna, bermanfaat bagi Tuhan dan sesama. Selamat berjuang dalam setiap proses kehidupan kita. Yakin bahwa Tuhan mempersiapkan proses itu untuk kebaikan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara-saudara kekasih Tuhan, kita bersama masuk di dalam saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudaraku untuk bersama berdiri. Tentunya bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita akan memperbaharui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Bersama-sama kita akan menghaturkan rasa syukur kita kepada Tuhan, merespon segala kasih dan kebaikannya dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk mengucap syukur karena Tuhan telah memberi kita berkat yang banyak, baik kesehatan maupun rezeki. Namun sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan yang demikian. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepadamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk merespon firman Tuhan, kita pujikan Kidung Jemaat 287. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala
Kekasih Tuhan, mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami bahwa sebagai ciptaan Tuhan, kami dipanggil untuk mentaati setiap proses yang Tuhan izinkan berlangsung dalam pengalaman hidup kami. Sekalipun itu berat, sekalipun itu tidak mudah, tapi dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, kami dilayakkan untuk mentaatinya. Ketika kami tidak mampu menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada proses, maka kami akan jadi orang-orang yang tidak mampu membawa ketentraman dan kedamaian bagi diri kami, bagi keluarga, bahkan bagi kehidupan bersesama. Karena apapun alasan kami, Tuhan menyediakan setiap proses untuk kami jalani sebagai anak-anak Tuhan dalam kapasitas apapun untuk menjadi yang lebih baik bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, beri kami hikmat dan pengertian untuk menghayati lebih dalam lagi sabda Tuhan ini, agar biarlah kami menaklukkan diri kami untuk dituntun oleh kebenaran sabdamu. Tuhan tolong kami, sebab kami percaya bahwa apapun yang ada di dalam waktu, seluruhnya akan mengalami proses dan proses. Yang ada di dalam waktu, tidak ada hal yang sempurna dan menjadi sempurna, tapi terus berubah-ubah dari saat ke saat dalam sebuah proses di mana semuanya menuju kepada rencana Tuhan. Tuhan tolong kami sebagai pribadi, Tuhan tolong kami sebagai anak-anak yang sedang berjuang dan berproses untuk bertumbuh, untuk menjalani masa studi, untuk menjalani proses menanti jodoh pemberian Tuhan, atau menjalani proses kehidupan keluarga, atau menjalani proses kehidupan untuk berjuang bagi kebutuhan kehidupan. Tuhan tolong kami sebagai persekutuan yang selalu berproses untuk semakin menjadi baik persekutuan kami di hadapan Tuhan, pribadi-pribadi kami di hadapan Tuhan. Tuhan tolong agar setiap proses yang Tuhan tentukan bagi diri kami dan bagi persekutuan kami, biarlah kami mentaatkan diri di dalamnya dalam kekuatan Tuhan, supaya kehadiran kami sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan semakin menghantar dunia ini menuju kepada Shalom Allah sesuai rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah proses sebagai media yang Tuhan siapkan bagi kami di dalam kehidupan setiap saat, dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan keluarga, menjadi hal yang terus kami perhatikan, menjadi hal yang terus kami perjuangkan demi kemuliaan nama Tuhan. Juga Tuhan Yesus tolong kami supaya menyadari diri sebagai bagian dari anak-anak bangsa. Kami pun juga berproses dengan baik sesuai kehendak Tuhan, sekalipun kami tidak memahami apa di balik proses yang Tuhan sedang kerjakan bagi kami. Namun kami belajar untuk taat kepada segala ketentuan-ketentuan yang ada, yang kami imani bahagian dari proses yang sedang Tuhan kerjakan dan minta kami lakukan, sehingga kami selalu dimanapun menjadi berkat bagi orang banyak.
Tuhan tolong pemerintah kami dan bahkan kami sebagai warga bangsa ini untuk belajar menghayati dan mendukung proses yang sedang dialami oleh pemerintah kami dalam perjuangan untuk membawa bangsa ini menuju kepada cita-cita kemerdekaan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, sekalipun dihadapkan dengan berbagai-bagai pergumulan-pergumulan sebagai bangsa. Teristimewa dihadapkan dengan kondisi keprihatinan karena pandemi COVID-19 yang sedang kami rasakan tidak hanya di bangsa kami, tetapi juga bangsa-bangsa di dunia ini. Tuhan tolong kami semua bersama pemerintah supaya kami ikut berproses dengan penuh ketaatan kepada Tuhan, sehingga proses ini Tuhan membawa kami untuk kelak menjadi bangsa yang takut dan hormat akan Tuhan, bangsa yang menjadi lebih baik untuk kehidupan di hari esok. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami diberkati Tuhan di hari ini dengan upaya dan proses yang kami jalani di dalam penyembahan kepadamu. Kami berdoa terkhusus kepada anak-anak Tuhan yang juga sedang mengalami proses di dalam menerima berbagai pergumulan hidup, khusus saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Kami percaya mereka juga sedang menjalani sebuah proses di mana Tuhan ingin semua mengalaminya dengan baik dan penuh taat, melakukan apa yang perlu dilakukan, sehingga saatnya Tuhan membawa keluar dari proses itu untuk menjalani kehidupan yang sehat dan lebih baik ke depan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Tuhan izinkan kami untuk menghaturkan syukur kami kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Kami percaya bahwa ini hanya alat kecil di dalam tangan Tuhan, tetapi olehnya Tuhan akan memproses eksistensinya untuk menjadi berkat bagi kehidupan pelayanan bergereja, tapi juga bagi kehidupan dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan izinkan kami memuliakan Dikau. Kami bersama mengucap syukur juga karena Tuhan memberi kami kesempatan dalam peran-peran yang Tuhan percayakan untuk mendukung ibadah di saat ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap talenta yang kami miliki dan apa yang kami persembahkan di hari ini. Biarlah semua itu demi untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Mohon ampun Bapa, manakala dalam membangun ibadah ini ada yang tidak berkenan di hati Tuhan. Demi Kristus Yesus kami menyerahkan hidup kami, pergumulan dan proses kehidupan kami di hari esok. Biarlah Tuhan membersamai kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang cakap untuk siap menghadapi berbagai proses dalam peristiwa dan pergumulan kehidupan yang disiapkan Tuhan untuk membawa kami untuk kehidupan yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa di dalam pujian doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami
Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Saudaraku kekasih Tuhan, Tuhan memproses setiap anaknya melalui berbagai peristiwa dan pergumulan kehidupan. Oleh karena itu, jangan pernah mengelak atau menghindar dari sebuah proses, betapapun sulit untuk dijalani. Minta saja tuntunan Tuhan agar kita tidak tersesat karena mengikuti pikiran dan kemauan manusia. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Di penghujung ibadah ini bersama kita muliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 413, bait yang pertama dan kedua. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh bila hidup menekan. Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Arahkanlah segenap hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera selamanya. Amin.